Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaski dengan NIM 11950110012. Saya berasal dari kelas B65B. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuis yang kedua, yaitu pada konsep persamaan lanjar. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh contoh matriks, dan kemudian soalnya yaitu memakai metode Gauss-Jordan dan metode matriks balikan atau inverse. Nah, di sini saya sudah membuat metodenya. Contohnya itu X1 ini sama dengan 1 karena dia bernilai 1, kemudian 2X1 itu 2, 3X1 3 dan 4X1 4. Nah, di sini di langkah pertama kita akan membuat dengan sama 1. Kita tarik saja. Kita ambil 2, kita ambil 3, kita ambil 4. Nah, kita tarik. Nah, untuk langkah kedua, di sini sudah ada rumus R1 dibagi 1. Maka kita ambil R1, kemudian kita bagi dengan 1. Nah, hasilnya sama. Kemudian untuk di bawahnya berarti kosong, berarti kita ambil saja 3, kemudian kita ambil 4. Karena tidak ada rumus yang menyatakan. Nah, untuk langkah ketiga, di sini sudah ada contoh rumusnya di sini, maka kita taruh di baris kedua. Nah, berarti di baris pertama kita ambil aja kemudian di baris kedua di R2 yaitu kita mengambil R2, kemudian kita tutup kurung, kita ambil R2, jangan lupa didolarkan, kemudian kita kalikan dengan R1. Nol, ya. Tarik. Untuk 3 sama nomor 4. Kemudian di langkah keempat yaitu ini rumusnya, berarti di R1 itu tetap sama nilainya, kemudian di R2 tetap sama, kemudian di sini tarik. Sama ya, ini 1 ya, setelah ditarik kemudian kita dapat 0. Nah, di sini berarti kita ambil nilai R3 kita kurangi dengan buka kurung nilai R3, kita kalikan dengan nilai R1. Jangan lupa kita dolarin, maka hasilnya 0. Di sini tidak ada rumus, jadi kita samaratakan saja. Nah, kemudian langkah kelima kita ambil dengan rumus yang ini. Berarti di R1, 2, dan 3 itu tidak ada menyatakan rumus. Mungkin kita ambil saja itu
ambil lagi. Nah, ini dia menyatakan mengambil R4. Di R4 kita kurangi dengan R4, kita kalikan dengan nilai R1. Kita dolarkan. Maka dapat hasilnya begini. Kita tarik. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke langkah 6. Di langkah 6 rumusnya yaitu R2 dibagi 2. Maka di sini kita ambil saja di R1 baris 1. Ini berarti mengambil nilai R2 kita bagi dengan 2. 0. Dan kita tarik. Berarti di R3 dan R4 itu sama. Kita ambil 0. Kita ambil 0. Maka kita tarik saja. Oke. Selanjutnya di sini berarti di langkah ke-7 memakai rumus R1 dikurang 1 dikali R2. Maka rumusnya itu R1 dikurang 1. Nah, kita dolarkan. Kemudian kita kalikan dengan R2. Kita dapat hasilnya. Kemudian ini tetap karena tidak menyatakan adanya rumus. Berarti kita tarik. Di sini di langkah ke-8 berarti ini rumus R3 dikurang min 2 dikali R2. Maka di sini sama. Kemudian di sini juga sama. Maka di baris R3 yaitu kita mengambil nilai R3, kemudian kita kurangi dengan min 2, kita dolarkan, kurung, kita kalikan dengan R2. Kemudian di R4 itu sama. Kita tarik ke samping. Oke. Maka di langkah ke-8 berarti ini rumusnya R4 dikurang 3 dikali R2. Berarti di baris keempat. Berarti di sini sama. Ambil ini. Berarti di R4 itu kita mengambil nilai R4, kita kurangi dengan 3. Kemudian dolarkan, kurung, kita kalikan dengan R2. Hasilnya 0. Berarti 1, 0, 0, 1. Oke. 0, 1, 0, 0. Tarik. Nah,
di langkah ke-10 sudah ada rumus R3 dibagi 2. Nah, di sini tidak menyatakan rumus, berarti di R3 saja. Jadi kita ambil. Dan kita ambil lagi. Dan ketik di R3, di R3 dibagi dengan 2. 0, ya, 0. Nah, kemudian di sini di langkah ke-11 itu rumusnya ini R1 dikurang 0,5 dikali R3. Berarti R1 dikurang 0,5 dolarkan kita kalikan dengan R3. Hasilnya 1. Nah, berarti di R3, R2, R3, dan R4 itu sama. Tidak ada menyatakan rumus. Oke. Tarik samping. Nah, untuk angka ke-12 berarti ini ya R2 berarti tetap ya, di sini R2 kita ambil dikurang 0,5 dikurang 0,5 dolarkan kurung dikali dengan R3. 3. Oke. Baik. Di R3 dan 4 itu tidak ada rumus, maka kita ambil saja penyebut. Oke. Nah, di langkah ke-13 berarti rumusnya di R4. Nah, berarti di R1 tetap, R2 tetap, R3 juga tetap. Maka rumusnya yaitu R4, berarti R4 kita kurangi dengan min 4,5 kurung kita kalikan dengan R3. Oke. Tarik samping. Nah, di langkah ke-14 itu rumusnya R4 dibagi 7. Nah, R4 dibagi 7. Berarti ini nilai 7-nya ya. Yang tetap ini berarti R4 dibagi dibagi dengan 7. Tarik. Sini R4 bagi 7. Kemudian di langkah ke-15 berarti rumusnya ini. Jadi kita ambil R1 kita kurangi dengan
min 2 kita dolarkan, kurung kita kalikan dengan R4. Maka di sini kita dan 0. Nah, di sini selesai. Di langkah ke-16 yaitu ini rumusnya R3 dikurang 3 dikali R4. Berarti di baris ketiga kita ambil dengan penyebut sama. Berarti di sini juga sama. Di sini kita ambil nilai R3, kita kurangi dengan nilai 3, dolarkan, kemudian tutup kurung, kita kalikan dengan nilai R4. Kita tarik X samping. Nah, maka nilai X1, X2, dan X3 dan X4 itu dapat dinyatakan yaitu X1-nya 4, X2-nya 1, X3-nya 3, dan X4-nya 6. Baiklah, kita akan melanjut ke metode inverse balikan. Kita lanjutkan ke metode inverse, yaitu di langkah pertama ini sudah ada 4 kemudian R1, R2, R3, dan R4. Ini kita masukkan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu kita bikin nilainya 1. Kemudian di sini 2, 4, 3, 5 X. Berarti 2, 4, 3, 5. Kemudian 3X. Maka di sini X2 yaitu kita buat 1, 4, 6. Ini 4, 7, 1, 2. Nah, nilai di sini kita mengambil dari baris elementernya. Kata kita dapat tadi 0, dan 1, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, kemudian di langkah kedua kita gunakan rumus sini. Berarti di R2, R3, R4 yang ada rumus. Berarti di R1 itu sama saja. Kemudian R2. Berarti kita ambil R2, kita kurangi dengan 2. Ya, dolarkan, kita kalikan dengan hasilnya 0. Tarik saja ke samping. Kemudian di R3 baris 3 yaitu kita ambil R3 dan kita kurangi dengan nilainya. Kemudian kita kalikan, kita dolarkan dulu.
Ini kita kalikan dengan R1. Kita tarik samping. Nah, ini R4. Berarti kita ambil R4, kemudian dikurangi dengan 4, nilai 4. Kemudian kita kalikan dengan nilai R1. Kita tarik. Hasilnya di langkah kedua sudah dapat. Kemudian di langkah ketiga itu di R2 dibagi 2. Maka di R1 itu tetap. Maka R2 bagi 2. Kemudian 3 tarik. Oke, berarti 2. Oke, ditarik. Untuk langkah ketiga sudah dapat. Baik, di langkah keempat kita ini sudah ada rumusnya. Berarti nilai R1 dikurang nilai 1 kita dolarkan, kemudian kita kalikan dengan nilai R2. Kita tarik. Kemudian di R2 itu tidak ada. Kemudian di R3 kurang, ambil min 2, kurang kita kalikan dengan R2. Kemudian di R4 yaitu kita ambil R4, kemudian kita kurangi dengan 3, kemudian nilai 3, kemudian kita dolarkan untuk kurung, kita kalikan dengan R2. Kita tarik saja. Sudah dapat. Kemudian di langkah kelima dengan rumus R3 dibagi 2. Jadi R3 di 2. Dolarkan. Kemudian di sini di sini maaf, dan di sini ini tetap, kemudian di sini tetap, di sini R3 dibagi dengan 2, kemudian di sini tetap. Tarik. Kemudian di langkah ke-6 ya seperti ini. R1 dikurang 0,5 dikali R3, R2 dikurang 0,5 dikali R3, kemudian R4 dikurang min 4,5. Di R1 kita kurangi dengan nilai 0,5. Kita dolarkan.
dan kita kalikan dengan nilai R3. Kemudian R2 kita kurangi dengan nilai 0,5, dolarkan, kemudian kalikan dengan nilai R3. Di R3 itu tetap di R4. R4 kurangi dengan nilai min 4,5, kita kalikan dengan nilai R3. Maka kita tarik samping. Di langkah ke-7 ada di R4 saja. Maka R4 bagi dengan 7. Yang tetap sama bentuknya, kita tarik. Nah, ini di langkah selanjutnya itu rumusnya R1 dikurang min 2 dikali R4. Ini R1 kurangi dengan min 2 dikali dengan R4. Kita tarik. Kemudian di sini tetap sama. Kemudian di sini R3 yaitu nilai R3 dikurangi dengan nilai 3 dolarkan untuk kurung dikali dengan R4, kemudian ambil kita tarik. Dengan begitu yang kita ambil itu nilai ini, kan ini B. Kemudian ke sini tarik, kita tarik samping. Nah, untuk nilai B-nya yaitu kita ambil nilai hasil dari ini 14, 51, 61, 38. Di 14, 51, 61, 38. Kita kopas saja. Kemudian kita masukkan ke cari solusinya. Gunakan rumus ini. Kita ambil nilai 0,25. Kemudian kita kalikan dengan nilai 14. Kita dolarkan. Terus kita tambah dengan nilai min 0,5357 dan kita kalikan dengan nilai 51, kita dolarkan, kemudian kita tambah dengan nilai 0,3929,
Kita kalikan dengan nilai 61, kita dolarkan, kemudian kita tambah dengan nilai 0,2857, kita kalikan dengan nilai 38, dolarkan. Bentar, kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya yaitu 4136. Nah, maka kita cek kembali di metode Gauss-Jordan tadi apakah sama. Ya, 4136. Ya, 4136. Maka penyelesaian dua soal ini sudah selesai. Baiklah, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.